1051 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penilaian kerja di sektor publik. Baiklah, pada pembahasan yang pertama ini kita akan membahas mengenai definisi penilaian kerja. Adapun definisi penilaian kerja menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Hasibuan, penilaian kerja adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja pegawai serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. Adapun evaluasi atau penilaian perilaku meliputi penilaian kesetiaan, kejujuran, kepemimpinan, loyalitas, kerjasama, dedikasi, dan partisipasi pegawai. Yang kedua adalah menurut Martis dan Jackson, penilaian kerja atau performance appraisal adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar, dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. Penilaian kinerja juga disebut sebagai pemeringkatan karyawan, evaluasi karyawan, tinjauan karyawan, serta evaluasi kinerja dan penilaian hasil. Itu menurut pendapat dari Martis dan Jackson. Nah, selanjutnya adalah menurut pendapat Handoko, yakni penilaian kerja merupakan cara pengukuran kontribusi-kontribusi dari individu dalam suatu organisasi tersebut. Nilai penting dari penilaian kinerja adalah menyangkut penentuan tingkat kontribusi individu atas kinerja yang diekspresikan dalam penyelesaian tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab mereka. Nah, selanjutnya kita memasuki kepada definisi dari sistem pengukuran atau penilaian kinerja sektor publik. Merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada tujuan dari penilaian kinerja. Untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari sumber daya manusia organisasi. Secara lebih spesifik dikemukakan oleh Syoto yang dikutip oleh Mangkunegara, yakni pertama, meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja. Kedua, mencatat dan mengakui hasil kerja karyawan atau para pekerja. Yang ketiga, memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya terhadap pekerjaan tersebut. Nah, yang keempat, yang merumuskan kembali sasaran masa depan. Yang terakhir, yakni memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan. Baiklah, masuk kepada pembahasan selanjutnya mengenai manfaat dari penilaian kinerja. Yang pertama, yakni meningkatkan prestasi karyawan. Dari hasil kerja atau pekerjaan karyawan dapat diketahui masalah dan produktivitas mereka dalam bekerja. Dengan demikian, karyawan dapat memperbaiki atau meningkatkan prestasi setelah mengetahui atau umpan balik dari adanya evaluasi tersebut. Yang kedua, standar kompensasi yang layak. Dari hasil evaluasi prestasi, manajer dapat mengetahui berapa upah atau kompensasi yang layak yang harus diberikan pada karyawan. Hal ini penting karena evaluasi prestasi dapat membantu dalam pengambilan keputusan manajer. Apakah pemberian upah, bonus, insentif, dan bentuk kompensasi lainnya sudah layak dan adil bagi karyawan. Yang ketiga, penempatan karyawan. Pada periode tertentu, karyawan akan mengalami promosi, mutasi, transfer, dan demosi. Oleh karena itu, sebelum keputusan ini diambil, manajer dapat menilai hasil prestasi karyawan dalam sebuah evaluasi yang sudah dilakukan sehingga dapat meminimalisir risiko kesalahan dalam penempatan karyawan. Baiklah, yang keempat adalah pelatihan dan pengembangan. Hasil evaluasi dapat diketahui manajer, di mana manajer melihat apakah program pelatihan dan pengembangan diperlukan atau tidak. Apabila hasil evaluasi menunjukkan banyak kekurangan atau hasil yang negatif, maka sudah saatnya diperlukan program latihan dan pengembangan, baik untuk karyawan baru maupun karyawan senior. Adapun manfaat yang selanjutnya yakni mengenai jenjang karir. Dari hasil evaluasi prestasi, manajer dapat menyusun jalur karir karyawan sesuai dengan prestasi yang telah ditunjukkan karyawan tersebut kepada perusahaan. Manfaat yang terakhir yakni mengenai penataan staf. Hasil prestasi yang baik atau buruk mencerminkan bagaimana manajemen dalam mengatur pembagian dari sumber daya manusianya. Nah, pembahasan selanjutnya yang mengenai penilaian kinerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 menjelaskan bahwa penilaian prestasi kerja terdiri atas dua unsur,
kerja pegawai. Nah, yang dimaksud dengan SKP ini adalah rencana kerja pegawai yang disusun berdasarkan rencana kerja tahunan, instansi, dan target yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan oleh seorang pegawai negeri sipil. Yang kedua yakni perilaku kerja. Prestasi kerja pegawai juga diukur dengan indikator perilaku kerja. Parameter yang digunakan untuk mengukur perilaku kerja adalah orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin kerjasama, dan kepemimpinan. Baiklah, sekian pemaparan materi pada kesempatan kali ini mengenai penilaian kinerja sumber daya manusia di sektor publik. Apabila ada kesalahan